Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Ini malam hari kalau anak-anak tuh sudah tidur, jadi saatnya ibu-ibu beraksi ya moms ya. Nah karena aku tuh selalu tim yang bersihin beberes malam, walaupun nggak beberes semua sih, minimal tuh dapur harus bersih banget. Karena kan besok paginya anak-anak misalkan sekolah, nyiapin sarapan. Jadi kalau misalkan dapur masih berantakan kayak gini, terus ditinggal tidur, biasanya bakal agak bad mood gitu loh, karena harus ngeberesin dulu sebelum malamnya diberesin gitu moms. Nah kalau momis nih tim malam ngeberesin dapur atau ngeberesin rumah atau di pagi hari aja nih? Nah itu tadi aku beli martabak manis buat Abang Dehan. Jadi kalau misalkan buat biar nggak bersemut gitu ya, ditinggiin gitu, terus di dalam piringnya dikasih air biar semutnya tuh nggak manjat ke martabaknya. Karena belakangan ini tuh di rumah tuh gampang banget dikit-dikit makanan yang bercecer satu doang tuh, tapi semutnya tuh bisa sampai sekomplek gitu loh mom, saking kan gampangnya bersemut gitu. Karena kemarin dicobain pakai kapur barus atau kapur ajaib gitu, nggak bisa ya hilang semutnya, nggak bisa pergi. Jadi ya harus pandai-pandai aja cara nyimpan makanan supaya nggak disemutin sama semut. Sudah akhir bulan lagi aja nih moms, cepat banget gak sih rasanya? Baru kemarin rasanya gajian, bayar-bayar kewajiban, terus pisah-pisahin uangnya ke dalam pos keuangan. Tahu-tahu sekarang dompetnya sudah mulai kering lagi, sudah mulai gak berisi lagi, bahkan berteriak. Jadi tinggal beberapa hari lagi insya Allah dompetnya mungkin bisa diisi ya moms ya. Atau mungkin momi sudah ada yang gajian nih per tanggal 25 kemarin atau tanggal 27 dan 28 kan karena weekend. Jadi biasanya akan dimajuin ya gajiannya ya moms ya. Nah kalau aku sendiri masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu gajiannya benar-benar di akhir bulan banget, di tanggal 30 atau tanggal 31. Ada yang sama nggak sih? Balik lagi nih soal beberes di malam hari. Jadi ini alhamdulillah nih sudah selesai, bersih dah lumayan sih. Gak harus rapi banget, tapi seenggaknya piringan kotornya sudah dibersihkan atau dicuci, terus sampahnya sudah dibuang, serta ini juga mejanya sudah bisa dipakai buat besok pagi gitu kan. Jadi kalau udah gini tuh agak lowong dan agak lega gitu untuk masak-masak ataupun untuk berkreasi besok paginya. Jadi kadang-kadang ini tuh sebenarnya agak males gitu ya, atau agak ngantuk malam-malam beberes. Tapi kadang-kadang pernah juga ketiduran pas waktu ngelonin anak-anak gitu kan. Jadi pagi-paginya tuh diburu-buru gitu untuk sarapan, untuk nyiapin bekalnya Abang Dehan ke sekolah. Belum lagi bekal Pak suami kalau misalkan berangkat ke kantor gitu ya. Jadi kayaknya kita harus coba deh moms untuk beberes di malam hari kayak gini. Kembali lagi ke video budgeting. Seperti yang aku tanya di awal tadi, gimana nih momis keadaan dompetnya? Kalau aku sih ya bener-bener bulan Agustus ini tuh bulan yang cukup agak banyak roller coasternya, karena dana daruratnya sudah boncos, terus banyak juga anggaran-anggaran yang minus gitu. Biasanya kan banyak banget ya lebihannya, padahal untuk dari segi belanja atau apapun itu tuh masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi banyak banget ada pengeluaran tidak terduga. Jadi di bulan ini tuh benar-benar aku menerapkan yang namanya subsidi silang. Maksud subsidi silang itu misalkan aku ngebutuhin sesuatu untuk kebutuhan A, tapi budgetnya itu minus ya, sudah habis atau minus. Jadi aku pakai dari pos keuangan yang lain selama pos keuangan itu tuh masih aman gitu ya. Nah biasanya untuk pos keuangan yang aman itu seperti gas dan galon itu tuh biasanya ada lebihan 20.000, 30.000. Jadi aku pakai untuk kebutuhan yang lain kayak gitu moms, supaya bisa yang namanya menutup lubang untuk pos keuangan yang lainnya. Bukan berarti menutup lubang hutang ya, hutang ke tabungan kita sendiri atau hutang ke anggaran kita sendiri, kayaknya masih aman-aman aja ya sih moms ya.
Jadi tadi kelihatan ya dana daruratnya tinggal uang yang warna coklat itu atau alias 5 ribuan. Karena kemarin tuh keran atau pompa air itu rusak, jadi harus di-upgrade gitu. Dan alhamdulillah bersyukur juga sih sebenarnya, walaupun harus ada yang diperbaiki, tapi bersyukurnya itu karena kita nggak perlu berhutang atau mengambil uang dari tabungan. Ya itulah fungsinya dana darurat. Kembali lagi sama kebiasaan rutin kita di akhir bulan, yaitu bikin anggaran dulu nih sebelum gajian tiba, walau gajian di tangan. Jadi sebisa mungkin diusahakan sebelum gajian di tangan tuh kita menerawang dulu atau bikin catatan dulu kira-kira budgetnya mau dipakai buat apa aja. Karena buat aku sendiri sih budget itu setiap bulan tuh ada yang beda, ada yang bertambah, ada yang berkurang, atau ada yang berubah gitu ya moms ya. Karena itulah fungsinya evaluasi setiap bulan. Ada kebutuhan yang tidak terduga, ada kebutuhan rutin yang harus ditambahkan pos keuangannya dan lain-lain. Disinilah fungsinya bikin anggaran dulu atau bikin coret-coretan dulu sebelum gajian atau sebelum uangnya dipisahkan ke pos-pos keuangan masing-masing. Seperti biasa, aku bikin kategori budgeting itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama itu ada saving atau simpanan atau tabungan ya. Jadi pada saat gajian yang pertama itu sebisa mungkin diusahakan menabung dulu sebelum uangnya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah ini tuh cara yang paling manjur banget buat kita siapapun itu, walaupun gajinya besar, gajinya kecil, yang penting disisihkan uangnya semampu kita. Nggak harus nominalnya 10%, 20% kayak yang katanya itu ideal ya, tapi semampu kita aja, karena kan kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Nah di sini tuh ada beberapa kategori. Aku ada saving atau nabung untuk mobil, tabungan utama, sedekah, dana pendidikan, dan dana darurat. Nah untuk beberapa pos atau beberapa kategori saving itu sengaja aku bikin XX, alias itu tuh biarlah menjadi privasi antara aku dan suami aja ya moms ya. Nah untuk selanjutnya itu ada fixed expense. Fixed expense itu adalah pengeluaran tetap yang rutin tiap bulan. Setiap bulan nominalnya tetap sama, nggak pernah kurang ataupun nggak pernah lebih gitu ya. Nah di sini tuh ada beberapa juga kategorinya untuk pegangan suami, KPR, internet, listrik, lingkungan, SPP sekolah, sama bimbanya Abang Dehan. Nah di sini tuh untuk pegangan suami sama KPR juga di sini aku XX aja, biarlah menjadi privasi kami. Kemudian untuk internet, listrik, dan lain-lain itu nominalnya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah di bulan ini tuh ada tambahan untuk SPP sekolah, sudah mulai biaya bulanan reguler yang harus ditambah. Terus juga untuk biaya les bimbanya Abang Dehan, di sini ada 2 tambahan pos keuangan yang harus rutin dibayarkan setiap bulannya. Nah totalnya di sini adalah Rp1.065.000. Manfaatnya untuk memberikan kelompok antara fixed expense atau pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap, supaya bagian pengeluaran tetap itu tuh langsung pada saat gajian itu kita langsung bayarkan kalau udah ada uangnya ya. Terus supaya nanti dia tuh nggak ke skip atau nggak lupa kita bayarkan. Jadi setelah tabungan wajib kita tuh list lagi atau tulis lagi nih kebutuhan reguler yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah dari sisa itu baru kita bisa bikin variable expense atau untuk kebutuhan sehari-hari yang nominalnya itu bisa kita sesuaikan dari sisa budget dari uang gajian itu ya moms ya. Nah di sini anggaran aku juga masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun sekarang tuh sembako udah mulai agak turun ya moms ya harganya. Nah di sini tuh aku masih tetap aja anggarannya agak naik di 1.100.000 karena untuk belanja mingguan itu ditambah lagi untuk belanja bekalnya Abang Dehan ke sekolah.
Nah, di sini tuh aku juga tambahin sedikit notes atau quotes gitu ya untuk diri aku sendiri. Rezeki itu nggak ada yang tertukar, yang hanya tertukar itu adalah sendal jepit di masjid atau sendal jepit gitu ya moms ya. Karena rezeki itu nggak pernah ada yang salah tempatnya, nggak ada yang pernah salah posisinya. Yang kata kita rezeki kita sedikit, padahal di balik itu semua tuh banyak banget rezeki yang lupa kita syukuri, seperti rezeki sehat, rezeki dikelilingi sama orang-orang yang baik dan soleh, dan rezeki nikmatnya berkumpul bersama keluarga, sementara orang-orang lain yang harus LDM, yang harus berpisah sama keluarganya demi mencari nafkah untuk keluarganya sendiri. Semoga kita semua ini menjadi orang yang paling bersyukur, yang bersyukur terus apapun yang Allah kasih ke kita, mau itu sedikit, mau itu banyak. Semoga yang dikasih itu tuh menjadi berkah untuk kita dan keluarga gitu ya moms ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu aku pamit dulu ya moms ya. Terima kasih sudah nonton video aku sampai ke menit ini, dan berikan tanda love jika momi sudah nonton videoku sampai ke sejauh ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.